Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika Amalia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan semester 7 akan mempresentasikan mengenai pengolahan limbah cair. Pengertian limbah. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain-lain. Kehadiran limbah pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Sedangkan limbah cair adalah limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair juga adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Selanjutnya, jenis-jenis limbah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menjelaskan pengertian dari air limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cairan dapat berupa air, bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, diantaranya yang pertama, limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja. Yang kedua, limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya sisa pewarna kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah atau sayur. Yang ketiga, rembesan dan luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan di permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor, sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang atap, pendingin ruangan atau AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. Yang keempat, air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Selanjutnya, sumber limbah. Sumber limbah. Air limbah ini dapat berasal dari berbagai sumber. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga atau domestik. Yang kedua, air buangan industri yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Yang ketiga, air buangan kota praja atau air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum.
tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya, efek buruk dari limbah. Sesuai dengan batasan air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah barang tentu bahwa limbah cair merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi tidak berarti bahwa limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan, karena apabila limbah tersebut tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada. Efek buruk limbah yang pertama ada gangguan terhadap kesehatan, yang kedua gangguan terhadap kehidupan biotik, yang ketiga gangguan terhadap keindahan, dan yang keempat gangguan terhadap kerusakan benda. Air limbah domestik merupakan salah satu sumber pencemaran air yang sangat potensial. Hal ini disebabkan karena air limbah domestik mengandung senyawa organik yang cukup tinggi, juga kemungkinan mengandung senyawa-senyawa kimia lain, serta mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit terhadap masyarakat di sekitarnya. Oleh karena potensi dampak air limbah domestik terhadap kesehatan masyarakat cukup besar, maka dari itu air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengolahan yang baik. Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Dengan pengolahan air dengan bantuan peralatan misalnya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi pengolahan air limbah dengan metode biofilter anaerobik aerobik yang saya akan menjelaskan dengan menggunakan miniatur yang telah saya buat. Ini adalah panel IPAL. Panel IPAL yaitu ruang kontrol untuk mesin IPAL. Ini ekualisasi atau skumpit, berfungsi untuk menghomogenkan dan mengendalikan fluktuasi air limbah, dan juga berfungsi sebagai pengendapan awal untuk mengendalikan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik tersuspensi. Lalu dari kolam ekualisasi itu dialirkan ke bioreaktor anaerobik. Tabung ini berfungsi untuk menguraikan bahan pencemar air limbah dengan menggunakan media sarang tawon sebagai tempat tinggal bakteri pengurai. Lalu proses selanjutnya itu biomonitoring pond, berfungsi sebagai kolam kontrol. Terdapat hasil proses yang di dalamnya itu berisi ikan. Selanjutnya proses klorinasi. Proses klorinasi berfungsi sebagai disinfektan untuk membunuh bakteri patogen sehingga aman dibuang dan dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum lainnya. Kelebihan dari instalasi pengolahan air limbah dengan metode biofilter
anaerobik aerobik. Yang pertama adalah pengolahannya sangat mudah, yang kedua tidak perlu lahan yang luas, yang ketiga biaya operasinya rendah, yang keempat dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan relatif sedikit, yang kelima dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Yang keenam, suplai udara untuk aerasi relatif kecil. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar. Dan yang terakhir, dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.